Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Iya, segalanya berubah menjadi lebih baik. Setelah kejadian ini, cukup untuk membuktikan bahwa selama kamu menunjukkan ketulusan dan niat baik yang cukup, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari Sui. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Banyak peluang untuk berkolaborasi. Li Zong, sebulan kemudian, kamu akan membawa orang kuat yang memenuhi syarat di bawah komando kami untuk pergi ke Gunung Qingyue secara langsung. Iya. Li Zong juga sangat senang dan memimpin sambil tersenyum. Setelah memikirkannya, Mo Qingchou menambahkan, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa membiarkan sesama Taois Su membantumu dengan sia-sia. Aku akan memilih sekumpulan hadiah, dan kamu akan membawanya ketika waktunya tiba. Berbicara, Mo Qingshu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata dengan lembut, yang disebut persahabatan adalah memiliki kontak. Saya percaya bahwa di masa depan, rekan Daois Su akan semakin bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Akagi Dozong. Seorang antik tua tertawa terbahak-bahak, langkah ini benar. Mulai sekarang, akan ada lebih banyak peluang untuk kerjasama lebih lanjut antara kami dan sesama Taois Su Yisu, untuk saling menguntungkan. Dan kita semua di atas dan di bawah Daomen Ciceng memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh Dao dan membangun kembali Dao. Di dunia yang berubah drastis ini, pedang mengarah ke gerbang abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua tokoh besar di Akagi Daomen di istana semuanya tersenyum. Barang antik tua itu segera membuat keputusan, Liu Xing, sebulan kemudian, kamu akan mengambil sekte dari sekte yang ada di alam dan di bawah alam, dan pergi ke Gunung Qingyue untuk berjalan-jalan. Ingat, kamu harus sopan kepada sesama Taois Su itu, dan tidak boleh ada kelalaian dalam etiket. Selain itu, pilih beberapa harta di rumah harta karun sekte dan bawa bersama Anda. Rekan Daois Su akan membalas budi. Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Segera, seorang pria besar bernama Liu Xing berdiri dan menerima perintah sambil tersenyum. Adegan seperti ini terjadi di banyak tradisi Tao kuno. Belum lama ini, semua penganut Tao kuno ini menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Sui menemukan keberadaan penjahit itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kembalinya Sui akan datang begitu cepat, hanya beberapa hari telah berlalu, dan Sui menyatakan bahwa dia ingin membantu mereka. Bahkan jika mereka hanya membantu karakter di alam Dao dan Dao, pertanda baik seperti itu sudah cukup untuk menginspirasi dan menantikan garis keturunan Dao kuno ini. Untuk para penganut Tao kuno seperti Menara Abadi Pedang Ajaib, Gunung Ajaib Huangquan, dan Gerbang Abadi Tianyin, yang pernah membalas dendam total dengan Sui, berita ini membuat mereka tidak bisa tenang, dan mereka sangat marah. Apakah itu Su juga takut? Kalau tidak, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayang kepada kekuatan kuno itu? Seseorang mencibir. Lagi pula, ini hanya kesepakatan, jangan khawatir, bahkan Taois kuno bermarga Su tidak bisa maju dan mundur bersamanya. Beberapa orang mengatakannya dengan pasti. Tetapi semua orang tahu bahwa benar para Taois Taiko itu tidak dapat membentuk aliansi dengan Sui, tetapi karena mereka telah menerima niat baik Sui, bagaimana mungkin para Taois Taiko itu memusuhi Sui lagi? Ini cukup bagi Sui untuk mengurangi banyak kekuatan musuh. Hei, jika kita tidak berpartisipasi dalam pertempuran Zixiaotai, apakah kita memiliki kesempatan untuk bertukar kesempatan seperti itu? Seseorang menghela nafas dan menyesal. Tunggu dan lihat, kecuali nama keluarga Su menyerahkan arti reinkarnasi, jika tidak, dia ditakdirkan untuk dilikuidasi. Seseorang mengertakkan gigi. Singkatnya, para penganut Tao kuno yang membenci Sui, meskipun reaksi mereka berbeda, tanpa kecuali, mereka semua cemburu. Saya membantu Sui menemukan tradisi menjahit taiko. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menghancurkan kutukan lebih cepat? Siapa yang tidak ingin terlahir kembali? Bahkan beberapa keturunan abadi tidak bisa tenang, dan mereka mendiskusikan tindakan balasan, memikirkan tentang bagaimana memperlakukan Sui selanjutnya. Saat dunia luar melonjak, Sui mundur. Ledakan. Dao Guang bersinar seperti air terjun, mengalir dari sosok Sui yang duduk bersila,
membuat auranya menjadi sakral dan hikmat. Di tubuhnya, dasar dunia gua perlahan berputar, menjalin matahari, bulan dan bintang, garis lintang langit, gunung dan sungai, seolah-olah evolusi dunia diturunkan, dan itu tidak ada habisnya. Di depannya, ada pil obat setingkat bulu sebening kristal yang digantung satu persatu, semuanya seterang matahari pagi, dan penampilannya luar biasa, seperti deretan bintang, mengelilingi tubuh Sui. Sesekali, pil obat akan ditarik oleh ki tubuh Sui dan bergabung ke dalam tubuhnya, berubah menjadi kekuatan obat yang bergelombang dan kental, di antara anggota tubuh, meridian, dan difusi titik akupuntur. Ki Sui juga terus-menerus ditempa, dikonsolidasikan, dan disublimasikan. Misteri alam gua, Sui sudah tahu. Apakah itu Guanzu atau Shenmu, mereka semua memiliki pencapaian yang unik di alam ini. Sekarang, Sui membangun kembali keadaan ini, dan tentu saja dia sangat akrab dengannya, sama seperti dia pernah berdiri di puncak, dan sekarang dia mencari tempat yang lebih tinggi. Berdiri di pundak para pendahulu, secara alami mampu melihat lebih jauh. Adapun Sui, berdiri di jalan kehidupan sebelumnya, apa yang dia cari secara alami adalah jalan yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Hanya 10 hari. Sui memurnikan sekumpulan ramuan obat tingkat bulu, dan basis kultivasi menerobos ke tengah alam gua, dan itu adalah hal yang biasa. Faktanya, jika dia tidak menekan kecepatan kultivasinya untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat jalannya sendiri, dia akan mencapai terobosan di bidang kultivasi dalam hitungan menit. Sama seperti saat bungaku mekar, kupu-kupu datang. Benar saja, ramuan tingkat bulu sudah mengandung kekuatan dao murni, tanpa warna atau penampilan, tetapi dapat memberi umpan balik dan meningkatkan kekuatan dao yang dikuasai dengan sendirinya, yang sungguh luar biasa. Dalam latihannya, Sui juga sangat menyadari bahwa kekuatan dao agung di tingkat bulu seperti hujan musim semi yang sunyi yang mengairi dan memelihara hukum dao yang dia kuasai. Hukum dao agung, seperti reinkarnasi, transformasi, Xuanjing, Fei Guang, Zhou Guang, Suengsu, Del, telah lebih ditingkatkan dan diubah dalam praktiknya. Meskipun sangat halus, itu lebih baik daripada aliran panjang. Ini juga membuat Sui mengerti bahwa harta tingkat bulu, apakah itu obat ajaib, bahan ilahi, atau harta langka lainnya, mengandung jalan kekuatan yang besar, yang semuanya luar biasa untuk kultivasi. Ada manfaat besar. Namun, apakah itu era setan, atau di dunia sekarang ini, karakter di tingkat alam jarang memenuhi syarat untuk menyempurnakan sumber daya kultivasi tingkat bulu. Bahkan lebih tidak mungkin menjadi seperti Sui, yang telah berlatih dengan sumber daya kultivasi tingkat bulu sejak dia melangkah ke dunia raja. Dan semua ini juga membuat Taoisme dan latar belakang Sui di alam semesta lebih kuat dan menakutkan dari yang dibayangkan. Setengah bulan lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Ledakan. Sui, yang sedang duduk bersila, mesin kinya tiba-tiba mendidih, menghasilkan transformasi yang luar biasa, cahaya bergulir muncul, dan disimpulkan sebagai dao besar. Bunga terus berjatuhan di seluruh Sui. Suara-suara bergema di ruangan seperti suara alam. Berbagai penglihatan membuat Sui seperti dewa, penuh pesona transendental dan ilahi. Dongyu Realem tahap selanjutnya. Terobosan lagi. Seluruh tubuh Sui berkibar untuk beberapa saat, seolah meminum nektar embun abadi, kulit, daging dan darah, organ dalam, ketukan salju, dan bahkan roh seluruh tubuh semuanya berubah dan disublimasikan. Perasaan indah tak terlukiskan. Dalam waktu kurang dari sebulan, dua alam kecil telah rusak berturut-turut. Ramuan luar biasa tingkat bulu semacam ini benar-benar luar biasa. Sui membuka matanya dan bermeditasi untuk mengalami perubahan dalam Taoismenya. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Bahkan, saya sangat beruntung telah menyelamatkan harta peri ajaib dari Heaven Patching Furnace untuk pertama kalinya. Kalau tidak, jika pedang 9 penjara dimakan, itu akan membuang-buang waktu, dan orang-orang serta dewa akan marah. Namun, ketika pil tingkat bulu yang tersisa dihitung, kegembiraan Sui banyak menghilang, dan senyum di bibirnya juga berubah menjadi senyum masam.
Sekumpulan pil obat tingkat kenaikan yang dibuat dengan membayar hampir semua barang mereka, sebenarnya menghabiskan 70% dalam waktu kurang dari sebulan. Ini hanya ranah raja kerajaan. Jika saya menginjakan kaki di jalur kenaikan di masa depan, berapa banyak sumber daya kultivasi yang harus saya perlukan untuk memenuhi kebutuhan kultivasi saya sendiri? Sui menggosok alisnya. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan dampak di alam Ascension. Sui berpikir. Jalur bulu-bulu, baik Guanzu maupun Shenmu belum pernah dilalui. Bagi Sui, itu juga merupakan jalan yang sama sekali asing. Untungnya, dalam ingatan Shenmu, ada banyak sekali buku kuno, sebagian di antaranya adalah Dao Canon tingkat Ascension, yang mencatat secara rinci warisan dan metode rahasia yang terkait dengan jalan Ascension. Selain itu, dalam percakapan dan pertukaran dengan King Shi Jianxian dan Jie Kong Swordsman, Sui sudah memiliki pemahaman dan kesadaran yang komprehensif tentang 3 alam kenaikan. Oleh karena itu, Sui tidak mengkhawatirkan masa depan. Menurut waktu, masih ada 2 bulan sebelum jalur bulu dapat sepenuhnya muncul dalam aturan Zutian. Sui merenung, saat ini, hanya di area terbatas Feixian, alam Dongyu saat ini dapat mengeksplorasi kesempatan untuk memasuki alam kenaikan. Daerah terlarang Feixian adalah sarang dari banyak tradisi Tao kuno di dunia. Dikatakan bahwa ada roh mati tingkat abadi yang tersebar di dalamnya. Saat ini, pergi ke sana untuk mengeksplorasi peluang pasti akan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Memikirkan hal ini, Sui membuat keputusan. Sebaliknya, jika 2 bulan kemudian, dia tidak siap sepenuhnya, dan tidak perlu pergi ke area terbatas Feixian. Di dunia sekarang ini, dia dapat menemukan kesempatan untuk menyerang alam Ascension. Sui berdiri, mengeluarkan kursi rotan, berbaring dengan nyaman, lalu mengeluarkan sepanci anggur dan meminumnya dengan gembira. Basis budidaya telah menembus 2 alam berturut-turut, mencapai tahap akhir dari alam gua, dan kontrol semua jenis jalan juga telah mencapai terobosan. 4 hukum cahaya Dao besar semuanya telah mencapai kesempurnaan alam tingkat raja. Bahkan kontrol makna reinkarnasi yang mendalam dan makna mendalam dari Suengsu telah mencapai tingkat yang kecil. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu telah meningkat pesat. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat aku sekarang daripada sebelumnya. Sui diam-diam membandingkan dan berpikir. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menemukan bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat mengukur kekuatannya. Pada awal reunifikasi, Sui melampaui Taoisme di puncak-puncak Guanzu, dan tidak lagi sebanding dengan Shenmu. Dan sekarang, dia berada di tahap akhir alam Dongyu. Melihat alam dunia, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya, tapi bisa dibandingkan dengan karakter di alam kenaikan, yang sangat berbeda. Lagi pula, sebagian besar karakter di alam Ascension adalah roh mati. Kekuatan roh mati juga berbeda. Sulit untuk memiliki ukuran tertentu. Tidak peduli apa, mereka yang benar-benar berada di alam bayi berdarah di dunia ditakdirkan untuk tidak lagi menjadi lawan mereka. Dan di dunia ini, tidak pernah ada peran nyata di alam. Jika kamu membandingkan roh mati di level ini, mereka juga bukan lawan mereka. Alam Lixia mati, bagaimanapun, itu terikat oleh aturan Zutian. Sebelum saya, bahkan jika saya menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, saya hanya bisa mengalahkan lawan 1 lawan 1. Jika musuh pada level ini tidak lagi terikat oleh aturan Zutian, kekuatan tempurnya mungkin sulit diperkirakan. Namun, untuk saat ini, roh mati Juxia Realem masih tunduk pada aturan Zutian, dan hanya sekitar setengah dari kekuatannya yang dapat digunakan. Dalam hal ini, tanpa menggunakan kekuatan pedang 9 neraka, aku bisa membunuhnya secara langsung. Sui sebenarnya memiliki beberapa penyesalan. Sangat disayangkan bahwa lawan-lawan itu sebagian besar adalah roh-roh mati, bukan karakter alam Ascension yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Tiba-tiba, mata Sui sedikit menyipit, mengabaikan pikiran yang mengganggu, dan kesadarannya mengalir ke lautan kesadaran. Di lautan pengetahuan, hukum kemauan Sui muncul, dan langsung menuju pedang 9 penjara. Setengah bulan yang lalu, ketika dia menerobos ke tengah alam gua, pedang 9 penjara memiliki resonansi yang aneh.
Pada saat itulah Sui menyadari bahwa rantai keenam pada pedang 9 penjara telah berfluktuasi sekali. Pada saat ini, pedang 9 penjara tidak bersuara seperti sebelumnya, dan tidak bersuara di lautan pengetahuan. Hanya di pedang, hanya tersisa 6 rantai dewa. Aku tahu, kamu sudah sadar kembali. Sesaat hening, Sui menatap rantai dewa ke-6 dan berkata dengan lembut, apakah kamu ingin keluar dan berbicara? Consciousness si terdiam, hanya suara Sui yang bergema. Untuk waktu yang lama, rantai dewa ke-6 tiba-tiba bergetar hebat. Menabrak. Rantai itu berputar dan bergesekan pada pedang 9 penjara, meraung, meledak dengan fluktuasi aura yang menakutkan, mengaduk lautan kesadaran Sui untuk bergejolak. Wajah Sui sedikit berubah, dan dia merasa tercekik. Kultivasi kuat macam apa yang harus Anda miliki dalam hidup Anda, sehingga kekuatan Taoisme yang diwakili oleh rantai ke-6 memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak diragukan lagi, rantai ke-6 itu adalah kehidupan ke-6-nya. Namun sejauh ini, Sui tidak tahu apa-apa tentang generasi ke-6. Menabrak. Lautan pengetahuan diciptakan di tanah jiwa. Perlu dicatat bahwa kekuatan rohnya saat ini jauh melampaui alam raja, dan dia bisa saja pergi ke alam kenaikan sejak lama. Tapi sekarang, hanya menghadapi aura yang memancar dari rantai dewa ke-6, ada tanda-tanda samar tidak mampu bertahan. Ledakan. Tiba-tiba, pedang 9 penjara tampak terganggu, dan terbangun dari kesunyian, tubuh pedang dipenuhi dengan fluktuasi yang tidak jelas, menutupi rantai dewa ke-6. Dalam sekejap, rantai dewa ke-6 benar-benar ditekan, dan tidak ada lagi. Sui menghela nafas lega, jiwanya pulih dari rasa sakit. Pada saat ini, desahan terdengar dari rantai dewa ke-6. Kamu juga melihat itu, waktunya tidak cukup, pedang patah ini tidak akan memberiku kesempatan untuk muncul. Suara itu flamboyan dan memberontak, acuh tak acuh dan dingin, seperti tiran yang tiada taranya, dengan ujung yang tajam. Benar saja, kamu sudah bangun. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Kenapa, kamu masih ingin menyempurnakan kekuatan Taoisme di kursi ini? Apa perbedaan antara jalan dan semut di dunia? Sui tersenyum dan mengingatkan dengan ramah, kamu hanya memiliki kekuatan Taoisme yang tersisa, dan aku bertanggung jawab atas pedang 9 penjara, masa depan menjanjikan, dan aku akan menyempurnakanmu di masa depan, dan itu pasti tidak sulit. Setelah jeda, Sui berkata dengan santai, dengan kata lain, meskipun kamu adalah kehidupan masa laluku dan aku adalah kehidupanmu saat ini, aku akan menjadi aku di masa depan, dan kamu akan menghilang. Generasi ke-6 mencibir, kamu terlalu banyak berpikir, kursi ini ada di sini untuk tinggal di kehidupan lampau, sehingga suatu hari, kamu akan kembali ke dunia. Saat ini kamu ditakdirkan untuk menjadi pengganti kehendakku, dan akhirnya menjadi aku. Suara itu penuh dengan dominasi dan penghinaan. Sui mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, berbagai kehidupan lampau yang tersegel di pedang 9 penjara tidak semuanya baik seperti Guanzu dan Shenmu. Generasi ke-6 ini jelas merupakan karakter yang sangat arogan dan sombong, sangat mendominasi, tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali, dan langsung menunjukkan bahwa dia akan menggantikan dirinya sendiri di masa depan. Takut. Melihat Sui tidak berbicara, generasi ke-6 mau tidak mau mendengus dingin, beraninya kamu berbicara tentang bagaimana pedang mengarah ke surga, dan bagaimana kamu bisa berbicara tentang berada di atas yang abadi. Selain jijik, ada ketidakpuasan dalam suara itu. Tampaknya Sui, sebagai kehidupannya saat ini, terlalu tak tertahankan. Sui tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, izinkan saya bertanya, bagaimana Taoisme Anda ketika Anda berada di alam? Generasi ke-6 tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak yakin bahwa saya diremehkan dan ditegur. Kau hanya perlu menjawabku. Sui Yun berkata dengan ringan. Pesaing. Sui mendengus dan berkata, aku tidak sama denganmu. Apa bedanya? Ketika saya berada di alam kehidupan yang sama, saya sudah disebut jalan menuju Raja Alam, dan ketika saya berada di alam penyatuan kembali, saya membunuh orang yang sebenarnya yang lahir di alam dewa alam bayi. Sui berkata dengan ringan, dan sekarang, aku berada di tahap akhir Dongyure Alam,
bagaimana menurutmu kekuatanku dibandingkan dengan kekuatanmu? Yang keenam terdiam. Lautan pengetahuan terdiam. Keheningan maut. Reaksi seperti itu cukup untuk menjelaskan masalahnya. Sui tidak bisa menahan tawa, diam-diam berpikir di dalam hatinya, tentu saja, generasi keenam ini mungkin merupakan eksistensi yang sangat menakutkan selama masa hidupnya, tetapi prestasinya di alam tidak sebaik dirinya sendiri. Betulkah? Akhirnya, pria keenam berbicara, jelas tidak percaya. Sui berkata, aku bahkan tidak repot-repot berbohong untuk menghancurkanmu. Generasi keenam berkata dengan dingin, ini bukan apa-apa, kursi ini juga membunuh orang asli Yuhua ketika dia berada di kerajaan raja. Sui berkata, sungguh, saya tidak pernah meminjam kekuatan eksternal, saya dapat melakukan langkah ini hanya dengan cara saya sendiri, dan Anda juga. Yang keenam terdiam lagi. Suasananya sangat membosankan dan halus. Sui menjadi semakin tenang dan santai, dan berkata, mungkin kamu tidak percaya, mungkin kamu tidak menerimanya, tapi sebaiknya aku mengatakannya terus terang, baik di jalan Realm King, di jalan Xuandao, atau di jalan spiritual jalan Yuandao, aku bisa melintasi dunia dan membunuh lawan di jalan yang lebih tinggi. Kamu, apakah ini masalahnya? Mendominasi, sombong dan sombong, seperti generasi keenam, diam, sepertinya tidak berdaya untuk berdebat. Sui menghargai ini. Setidaknya, pihak lain tidak menjadi marah, berdalih, atau mencari alasan lain untuk berbohong. Untuk waktu yang lama, dunia keenam berkata, jika Anda tidak berbohong kepada saya, tidak dapat disangkal bahwa di bawah jalan kenaikan, kursi ini lebih rendah dari Anda. Suara itu tidak lagi dingin dan acuh tak acuh, tetapi masih mendominasi. Namun, berdasarkan kekuatanmu saat ini, ketika aku sepenuhnya membangkitkan kekuatan Taoisme, aku dapat dengan mudah menggantikanmu. Dengan cara ini, latar belakang, bakat, dan kultivasi Anda di jalan adalah milik saya, yang akan cukup untuk membantu saya melampaui kekuatan puncak saya di masa depan di jalan. Berbicara, suaranya penuh kerinduan dan antisipasi. Kehidupan keenam ini jelas bertekad untuk menggantikan dirinya sendiri. Namun, Sui tidak khawatir. Sejak saya berbicara dengan kekuatan Tao Guanzu, pihak lain membicarakan masalah ini. Pada saat itu, jawaban Sui adalah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan lampau lainnya menggantikannya, bahkan jika hal seperti itu terjadi, dia akan langsung bunuh diri. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sui berkata, jangan bilang kamu tidak bisa melakukannya sekarang, bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, aku hanya memilih untuk memotongnya sendiri. Bunuh diri. Yang keenam terkejut, apakah ini yang harus dikatakan oleh seorang pembudidaya pedang yang bisa mati dalam pertempuran? Sui mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, saya pernah menemukan hal yang menarik, di antara berbagai kehidupan lampau, hanya saya yang menemukan reinkarnasi, dan mengambil inisiatif untuk memilih reinkarnasi. Dengan kekuatan pedang 9 penjara. Ini juga berarti aku melakukan bunuh diri, tidak lebih dari reinkarnasi, dan kamu. Lagi pula, kamu hanyalah kekuatan karma, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Reinkarnasi. Generasi keenam jelas terkejut, kamu telah menemukan kekuatan reinkarnasi, yang tidak ditoleransi oleh para dewa. Dalam suaranya, dia tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Sui masih mengabaikannya, dan melanjutkan, selain itu, saya juga menemukan bahwa berbagai kehidupan lampau yang disegel oleh pedang 9 penjara tidak dapat berintegrasi dengan orang lain seperti saya selama hidup saya. Kekuatan Taoisme. Seperti kamu adalah generasi keenam, tetapi sebelum kamu hidup, apakah kamu menggabungkan kekuatan Taoisme yang tersegel di pedang 9 penjara? Yang keenam terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika saya masih hidup, hanya ada 5 rantai di pedang 9 penjara, dan saya mencoba untuk menyempurnakan kekuatan Taoisme dalam 5 rantai itu berkali-kali. Bahkan sebelum saya bereinkarnasi, saya mencoba yang terbaik untuk memutuskan rantai itu, mencoba menemukan jalan yang memungkinkan saya untuk menerobos, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak bisa mendapatkan keinginan saya.
Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas, seolah masih menyesalinya, dan masih merenung. Tapi aku bisa, itulah perbedaan antara aku dan kamu. Nada suara Suyi tenang, mungkin aku masih sangat lemah, tapi aku bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi yang belum pernah kamu kuasai. Disitulah letak kekuatanku. Berbicara, dia melihat rantai ke-6 pada pedang 9 penjara dan berkata, dalam hal ini, untuk apa kamu melawanku? Bagaimana kamu bisa berbicara tentang menggantikanku? Mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut menyentuh jiwa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima